Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 super. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Oh iya, ibu bapak kalian sehat juga kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini kita semua ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala dan penyakit. Allahumma amin. Oke, untuk memulai pembelajaran lewat video ini, mari kita bersama-sama berdoa dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat. Sebelum dilanjut, Pak Guru mau tanya, sudah masuk ke Google Classroom ya? Untuk mengisi presensi di Google Form di sana? Oke, Pak Guru yakin kalian sudah isi presensi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebelum Pak Guru menjelaskan lebih banyak, ya, Pak Guru ingin mengulas yang kemarin, tapi dengan gambar, di mana gambar itu kalian bisa amati, bisa dicermati, ya. Ya, nanti kalau sudah apa yang menjadi pemikiran hasil dari pencermatan tadi, kalian tuangkan, tuliskan dalam buku. Satu kata saja, ya, atau dua kata boleh lah. Oke ya, kita mulai ya. Cermati gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. 3, 2, 1, mulai. Ya, cukup. Bagus sekali. Silakan. Berebut. Ya, sabar. Oke. Satu. Yes. Wow, jawaban kalian memang keren. Yes. Hebat anak-anak. Benar ya, kesimpulan yang telah kalian tulis dalam buku kalian itu tentang kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ya, kebersihan. Ini masih berhubungan ya, bersesuaian dengan materi kita kali ini. Ya, masih dalam bingkai kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke, anak-anak hebat. Pembelajaran kali ini tentang kebersihan itu ya, tentang toharoh. Ada dalam buku paket, yaitu di bab 3 dengan judul Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman, ada di halaman 31. Baiklah. Pak Guru sekarang memberikan informasi pembahasan yang kaitannya dengan materi kali ini. Kalian harus tahu kompetensi dasar, yang kedua indikator pembelajaran, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi ajar, yang kelima penilaian atau evaluasi. Lalu apa kompetensi dasarnya? Ya, kompetensi dasarnya adalah 3.7 ini memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Berarti nanti titiknya fokus kita ini hadas besar, oke ya. Yang kedua, 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Oke, itu ya. Kemudian setelah kompetensi dasar kita harus tahu indikator pembelajarannya. Indikatornya 1 menyebutkan sebab-sebab orang terkena hadas besar, 2 menjelaskan macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan, yang ketiga menjelaskan cara bersuci dari hadas besar. Setelah indikator pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajaran ini. Apa tujuannya? Ya, biar maksudnya tidak kemana-mana. Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran video pembelajaran ini, ya, pembelajaran jarak jauh, kalian diharapkan dapat 1, yang tadi menyebutkan sebab-sebab orang terkena hadas besar. 2, menjelaskan macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang ketiga, menjelaskan cara bersuci dari hadas besar. Ya. Oke. Setelah tujuan pembelajaran, kalian harus tahu berarti apa materi yang kita pelajari kali ini. Oke, paling tidak ada 3 ya. Ya. 1, ada sebab hadas besar. 2, macam darah perempuan. Yang ketiga adalah cara bersuci dari hadas besar. Nah, yang kemudian yang kelima, penilaian atau evaluasi. Ya, evaluasi sangat diperlukan sebagai pengukur kalian mengikuti pembelajaran ini. Nanti di akhir akan Pak Guru kasih
evaluasi maaf gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi ajar. Oke, sebelum kita lanjut, ada pesan sponsor, jangan lupa kita di musim pandemi. Maaf ini Pak Guru tadi batuk, jadi ingat Pak Guru masker nggak digunakan sesempurna sampai nutup, karena biar Pak Guru menjelaskannya lebih jelas. Kalian jangan lupa itu ya. Ya, kalau dulu ada istilah 3M, sekarang bukan 3M tapi 3B. Biasakan pakai masker ya. Ya, biasakan jaga jarak, terus biasakan cuci tangan pakai sabun. Oke. Ya, kita ke materi ajar sekarang. Yang pertama kita akan menjelaskan sebab-sebab hadas besar. Apa itu sebab-sebab hadas besar? Oke, kita lihat. Ada 6 kalau tidak salah. 1 adalah berhubungan suami istri. 2, keluar mani. 3, haid atau menstruasi, datang bulan ya. Yang keempat, melahirkan atau wilada. Yang kelima, nifas, yaitu darah setelah melahirkan. Yang keenam, meninggal dunia. Oke, itu sebab hadas besar. Ya, orang yang berhadas besar berarti tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, ya, puasa di situ. Kemudian apalagi misalkan masuk masjid, ya, terutama yang lagi haid itu, menstruasi itu ditakutkan netes seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, macam-macam darah perempuan. Ini hubungannya dengan hadas besar yang perempuan. Kebanyakan kita harus tahu tentang darah perempuan. Ini khusus bagi para wanita, ini perempuan. Ada 3 macam darah perempuan, yaitu 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadhah. Oke, apa itu darah haid? Ya, kita lihat. Darah yang keluar dari perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Waktunya kapan? Waktunya itu ketika anak itu sudah minimal 9 tahun. Ya, rata-rata belasan tahun ya. Terus masa haidnya kapan lamanya? Ya, minimal sehari semalam. Biasanya ada yang 6 sampai 7 hari. Paling lama itu 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, cek itu darah penyakit, namanya darah istihadhah. Ya, nanti kita bahas. Berikutnya yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meski hanya segumpal darah, ya, sedikit atau banyaknya darah nifas itu juga bervariasi, berbeda-beda. Ada yang 1 tetes, keluarnya sehari, ada yang 2 hari. Nah, gitu ya. Masa nifasnya kapan? Ya, rata-rata perempuan itu mengeluarkan darah nifas itu selama 40-an hari. Dan paling lama itu 60 hari. Nah, selanjutnya yang ketiga ini tadi darah istihadhah, darah penyakit. Ya. Darah penyakit, ya, darah yang keluarnya tidak pada masa-masa haid atau hari haid. Ya, makanya ini dikatakan darah penyakit. Biasanya 1, keluar kurang dari masa haid. 2, keluar lebih dari masa haid. 3, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Tahu masa menopause? Ya, bagi perempuan itu masa sudah tidak haid lagi, berarti sudah usia lanjut ya. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, demikian penjelasan tentang 3 darah yang keluar dari perempuan. Selanjutnya anak, yang ketiga. Nah, setelah tahu sebab-sebab macam darah ini yang menyebabkan menjadi hadas besar, kita harus tahu cara bersucinya. Cara bersuci dari hadas besar, ya, ada 2. Ada yang menggunakan media air namanya mandi wajib, junub, janabat atau mandi besar. Ada yang menggunakan media debu yang suci namanya tayamum. Yang pertama, apa sih yang mandi wajib itu? Kita lihat, ya, itu mandi wajib membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah,
ketika ini dengan air, ketika tidak ada air kita gunakan tayamum. Oke, kita akan menggunakan mandi wajib. Lalu tata caranya gimana? Ya, tata caranya ada 3. 1 niatnya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah. Yang kedua menghilangkan najis. Yang ketiga membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah kita mengetahui tata cara mandi wajib, sekarang kita ke tayamum. Ya. Kenapa kita tayamum? Nah, tentu ada sebab-sebabnya. Ini sebab-sebabnya kita boleh tayamum. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Terus berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Nah, itu sebabnya tayamum. Lalu bagaimana cara tayamum? Oke, cara tayamum ya ada 3. 1 niat. Niatnya gimana? Ya, niatnya adalah nih. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Saya atau aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Oke. Yang kedua, tata cara tayamum adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Oke anak-anak, ini ketiga materi ini sudah kita bahas ya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung pertemuan yaitu yang kelima, penilaian atau evaluasi. Pak Guru sudah siapkan 2 evaluasi. 1 adalah uraian. Soal uraian kalian supaya menjawab, yaitu yang pertama, mengapa toharo itu penting? Yang kedua, sebutkan hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas besar. Yang ketiga, mengapa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat? Dan yang keempat, jelaskan alasan diwajibkannya mandi. Oke ya? Nah, terus yang kedua, tugas kalian menyalin 5 dalil nakli baik Al-Quran maupun Al-Hadis tentang toharo dari buku selain buku paket. Nah, silakan. Kapan mengumpulkannya? Sepekan, paling lambat sepekan ya. Sepekan setelah pertemuan hari ini. Oke, ditulis, kalian foto, kirim lewat WA grup boleh, lewat Google Classroom yang udah Pak Guru siapkan juga boleh. Kalau kesulitan di Google Classroom ya di foto grup aja ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah kita telah selesai. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.